Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, program Doktor Ilmu Hukum, Angkatan 48. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi kebutuhan nilai saya dalam tugas mata kuliah Hukum, Teknologi, dan Globalisasi, di mana tugas yang diberikan untuk mereview penyelesaian sengketa bisnis digital melalui arbitrase online dalam perspektif Undang-Undang Arbitrase dan APS. Latar belakangnya adalah perkembangan bisnis digital yang sangat pesat menghadirkan pola transaksi yang lintas batas, cepat, dan berbasis teknologi. Dalam perspektif teori Lex Mercatoria yang dikemukakan oleh Smithov 1986, kegiatan bisnis modern membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap dinamika perdagangan global. Tidak lagi bergantung pada proses litigasi yang lambat dan formalistik. Penyelesaian sengketa konvensional di pengadilan kerap menimbulkan biaya yang tinggi serta kerahasiaan bisnis yang tidak terjaga dan kepastian waktu. Oleh karena itu, mekanisme arbitrase muncul sebagai alternatif yang lebih efisien, fleksibel, dan menjunjung finality putusan sebagaimana ditegaskan oleh Brown 2021 dalam teori internasional commercial arbitration. Dalam konteks bisnis berbasis teknologi, perkembangan lebih lanjut menuntut adanya online dispute resolution atau yang dikenal dengan ODR, yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana penyelesaian sengketa jarak jauh. Di Indonesia, dasar hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Secara normatif, regulasi tersebut mengakui bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki kedudukan hukum yang kuat dan mengikat. Namun, kemajuan teknologi belum sepenuhnya terakomodasi dalam undang-undang tersebut. Karena saat diundangkan belum dikenal praktek arbitrase online serta transaksi digital seperti sekarang. Menurut pandangan Saskin 2019 tentang Online Code and the Future of Justice, digitalisasi penyelesaian sengketa adalah keniscayaan untuk mendukung kegiatan ekonomi modern serta hukum wajib menyesuaikan diri. Pada tatanan praktik, penyelesaian sengketa bisnis digital melalui arbitrase online masih menghadapi beberapa kendala fundamental. Pertama, belum terdapat pengaturan spesifik mengenai keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam proses arbitrase. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang ITE, namun belum terintegrasi secara teknis dalam Undang-Undang Arbitrase. Yang kedua, terdapat ketidakjelasan yurisdiksi ketika para pihak berasal dari negara berbeda atau server platform berbeda di luar wilayah hukum Indonesia. Ketiga, lembaga arbitrase nasional masih dalam tahap adaptasi penerapan UDR, baik di sisi prosedur maupun kesiapan infrastruktur global. Gap ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan sengketa bisnis digital yang bersifat transnasional, cepat, dan berbasis platform. Bertolak dari permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan serta implementasi penyelesaian sengketa bisnis digital melalui arbitrase online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sehingga telah diidentifikasi kesesuaian normatif, efektivitas penerapan, kendala yang dihadapi, serta langkah perbaikan yang diperlukan dalam mendukung penyelesaian sengketa bisnis digital secara efisien dan berkepastian hukum. Menginjak pada pembahasan, pertama, dasar konseptual arbitrase online dalam bisnis digital. Dalam dinamika perdagangan global, lahirnya arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan konsekuensi dari kebutuhan dunia usaha akan mekanisme yang efisien, cepat, dan menjaga kerahasiaan bisnis. Smithoff 1986 melalui doktrin Lex Mercatoria menegaskan bahwa komunitas bisnis internasional membutuhkan aturan yang lahir dari praktek perdagangan, bukan semata-mata dari hukum negara yang sering kali kaku. Teori ini menjadi semakin relevan pada era digital ketika transaksi berlangsung lintas yurisdiksi, real time, dan berbasis platform daring. Model penyelesaian sengketa yang lamban dan formalistik tidak mampu mengikuti ritme transaksi digital yang eksponensial dan instan. Jika arbitrase tradisional memaksa para pihak untuk hadir fisik dan menggunakan dokumen berupa kertas dalam sengketa yang sepenuhnya digital, terjadi ketidaksesuaian ontologis antara fakta dan prosedur hukum. Disinilah terlibat law lag, yakni keterlambatan hukum dalam merespon perkembangan teknologi. Dalam situasi seperti ini, arbitrase yang semula dianggap solusi justru bisa berubah menjadi hambatan baru yang memperlambat penyelesaian sengketa digital. Secara konseptual, arbitrase online merupakan jawaban atas kebutuhan penyelesaian sengketa dalam bisnis digital karena memberikan adaptabilitas, kecepatan, efektivitas yang tidak lagi mungkin dicapai oleh model penyelesaian sengketa tradisional. Yang kedua, perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap arbitrase online. Secara normatif, Undang-Undang Arbitrase dan APS menunjukkan keberpihakan terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Prinsip pacta sunt servanda dijunjung tinggi, memberikan otonomi kepada para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa. Namun, ketika undang-undang tersebut dibentuk pada tahun 1999, belum ada perkembangan teknologi digital yang masif seperti e-commerce, fintech, marketplace, dan kontrak elektronik yang saat ini mendominasi dunia usaha. Undang-Undang Nomor 1999 masih memandang arbitrase dalam dimensi fisik, bukan digital. Jika pendekatan ini dipertahankan, Indonesia akan berada pada posisi reaktif dan tertinggal dibanding yurisdiksi internasional yang telah mengatur EDR sebagai komprehensif seperti Uni Eropa, Kanada, dan Singapura. Meskipun Undang-Undang Arbitrase dan APS memberikan dasar legitimasi bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kerangka hukumnya masih belum mampu mengakomodasi realitas sengketa bisnis digital yang membutuhkan prosedur pembuktian dan yurisdiksi berbasis teknologi. Yang ketiga, kendala implementatif arbitrase online di Indonesia. Dalam praktek arbitrase online di Indonesia masih menghadapi hambatan bersifat struktural, regulatif, dan kultural.
Lessig dalam 1999 melalui teorinya tentang regulasi 4 dimensi, yaitu law, norm, market, serta arsitektur, menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah sistem digital tidak hanya bergantung pada hukum, tetapi juga pada arsitektur teknologi. Infrastruktur arbitrase digital di Indonesia belum sepenuhnya memadai untuk menjamin keamanan data, kerahasiaan bisnis, integritas dokumen, dan autentikasi para pihak. Selain itu, tidak adanya pengaturan tentang pengakuan lintas negara terhadap putusan arbitrase online menyebabkan potensi putusan tidak dapat dieksekusi atau non-enforceable padahal menurut New York Convention 1958, kekuatan eksekutorial putusan arbitrase merupakan ruh dari keberadaan arbitrase itu sendiri. Jika arbitrase online hanya meniru sidang fisik melalui media video conference tanpa perubahan substansi prosedur, maka ODR hanya menjadi fasad teknologi, bukan solusi keadilan yang sesungguhnya. Implementasi arbitrase online masih dibatasi oleh infrastruktur digital, ketidaksiapan regulasi teknis, keterbatasan kompetensi arbiter, serta ketidakpastian jurisdiksi, sehingga efektivitas belum dapat dioptimalkan. Yang keempat, prospek penguatan arbitrase online dalam sistem hukum Indonesia. Secara strategis, masa depan penyelesaian sengketa bisnis digital sangat bergantung pada kemampuan Indonesia melakukan reformasi hukum yang proaktif. Saskin 2019 menegaskan bahwa masa depan peradilan dan penyelesaian sengketa harus berorientasi pada akses to justice through teknologi, sehingga pembaruan hukum harus dilakukan untuk mengakomodasi prosedur arbitrase berbasis daring yang lebih efisien, inklusif, dan transparan. Modernisasi hukum tidak boleh hanya bersifat kosmetik. Esensi yang harus dijaga adalah mutu keadilan. Bukan sekedar adopsi teknologi, namun reformasi hanya fokus pada digitalisasi tanpa peningkatan kualitas prosedur. Maka arbitrase online akan kehilangan ruh penyelesaian sengketa yang adil dan kredibel. Prospek penguatan arbitrase online di Indonesia sangat menjanjikan apabila dilakukan melalui pembaruan regulasi, peningkatan keahlian teknis, serta penguatan kolaborasi internasional sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan daya saing yang dalam ekonomi digital global. Kesimpulannya adalah arbitrase online merupakan keniscayaan dalam lanskap bisnis digital yang lintas batas dan serba cepat. Secara teoritis dan praktis, mekanisme ini menyediakan format penyelesaian sengketa yang lebih adaptif dibanding litigasi. Namun, kondisi hukum Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya siap mengakomodasi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, reformasi hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi harus digalakkan agar arbitrase online dapat menjadi pilar utama penyelesaian sengketa bisnis digital yang efisien, kredibel, dan berkepastian hukum. Demikian mata kuliah ini saya review dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.